Satu dua tiga tes tes, cek suara, cek masuk enggak. Tes satu dua tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dari jalan. Ya, kalau untuk eh, misalkan ada yang datang ke Anda minta tolong itu bisa langsung tergambarkan, terprediksi Enggak, atau harus lewat mimpi dulu. enggak tergambarkan entah ini. Karena bahasanya ya eh, pengalaman ya, kembali kepada pengalaman yang pernah terjadi kepada Iya. saya itu justru eh, misal ada yang datang ya, yaudah saya beri waktu 1 hari aja, besok nanti datang aja ke sini, dan itu enggak lewat mimpi ya, saya cuman diem, oh udah gitu doang bro. Tapi ada jawabannya. Ada jawab yang heran, itu ada jawabannya, padahal saya Siapa nggak ini tahu. yang bisikin ya? Iya itu enggak, yang ngomong ini siapa gitu tuh kan bahasanya. Enggak ada bisikan, oke celutak aja ngomong tapi bener gitu bro. Kayaknya Anda ini ponakan malaikat Jibril ini. Enggak lah bro, jadi gini bro, kalau saya belajar dengan apa ya, sesuatu yang beraneka mistis ya, ada yang namanya dulur papat lima pancar bro, dan itu yang harus orang ketahui adalah siapa dulur papat lima pancar, kakang kawak adi ari-ari sebenarnya. Apa itu artinya? Dulur papat ini manusia itu punya apa ya, saudara saudara empat, tapi yang lima pancar ini saya nggak tahu, tapi ada kakang kawak adi ari-ari. Kakang kawak itu air ketuban bro, Oh, adi ari-ari itu ari-ari. ah, Nah saya sampai berpikir apakah iya gitu kan, seorang ketika masih bayi terus dia dilindungi oleh air ketuban itu, kemudian dia dihangatin oleh air ari-ari itu gitu kan. Kemudian makanya kok air ketuban pecah, kemudian ari-arinya dipendam terus dinyalain sama ini biar terang katanya kan gitu kan. Nah apakah maksudnya ke situ? Tapi itu yang saya lagi dalemin sekarang. Ini maksud kakang kawak dulur papat lima pancar ini apa? Dan itu adalah bahasa orang Jawa kuno, bahasa orang Sunda dan lain sebagainya, pasti mengenal dengan bahasa itu bro. berarti eh, bisa dianugerahkan dengan kekuatan lain itu harus ada pelajaran juga untuk mengimbangi kitanya. Iyalah jelas ya, artinya kadang orang kalau misalkan ke tempat yang memang dalam tanda kutip angker lah bahasanya gitu kan, kadang dia tidak menerima kan, responnya adalah kesurupan, terus mual, pusing dan lain sebagainya kan. Kamu kurang makan, tapi kan kita nggak tahu energi apa yang menyerang kita. Nah, orang itu kan walaupun dia bisa melihat kalau di dalam dirinya tidak masih ada tempat ataupun lubang yang memang ternganga terbuka gitu kan, terus ada celah yang lemah, ya udah dia gampang masuk. Kalau misalkan kesurupan itu berarti bisa mengobati Siapanya? Anda. Oh Bisa. bro, gue itu seru bro. Gue itu bingung, sampai sekarang masih bingung membedakan mana orang kesurupan, mana orang yang memang pengen cari perhatian bro. Emang ada ya yang Ada cari loh, perhatian bro. lewat kesurupan? Iya ada lah. Kata siapa gak ada lu. Lu misalkan di sebuah apa ya, entah organ entah apalah bahasanya gitu, mengadakan sebuah kegiatan terus ada salah satu perempuan yang kesurupan bro. Padahal mah dia ternyata suka dengan si panitia gitu kan. Bener. Kan ada yang seperti itu, makanya kita kan nggak tahu ciri-ciri orang kesurupan itu seperti apa, kita obatin, kita bacain enggak mau segala macam. Dan pernah kejadian yang lucu adalah ketika ada orang kesurupan cowok diobatin, sahabat teman saya diobatin ya, karena saya pada saat itu enggak, tenang aja, di sana ada cewek cantik, sembuh loh bro. Sembuh. Gila enggak? Itu orang keterlaluan itu. Gitu. Tapi ya saya juga pernah itu, Anda juga tahu lah bro, banyak sih teman yang suka bawa benda-benda yang memang isian gitu kan. Itu yang lebih bahaya kan, karena ketika kita saya pernah menjalankan sebuah kegiatan gitu kan, terus ada teman yang kesurupan akhirnya masal gitu kan bro. Pas ujur-ujurnya ada salah satu teman yang membawa benda-benda seperti itu gitu kan, yang mengundang makhluk lain untuk datang kan. Untuk menyembuhkan niatnya. Bukan untuk menyembuhkan sebenarnya, benda itu kan untuk tameng dirinya sebagai bahasanya lah, penjaga Jimat gitu ya. jimat gitu. Nah itu yang bahaya bro, kasihan banget masih percaya sama hal-hal yang kayak gitu tuh. Tapi kalau lewat mimpi tadi itu berarti bisa menolong orang ya? Lewat mimpi tadi ya namanya juga mimpi ya, mimpi itu bingung sih kadang, kayak saya kemarin beberapa hari mimpi tentang bencana ya, saya juga nggak mungkin cerita ataupun apa, tapi udah terlanjur ya udah gitu kan, karena saya bukan ting bating ya, saya nggak mau dianggap orang yang sok
memprediksikan sesuatu atau jadi paranoid atau jadi intuisi, nggak mau kayak gitu karena keterbatasan sesuatu yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda. Kalau lewat mimpi misalkan untuk memberitahukan bencana itu bisa. Susah bro, susah karena gue juga kan bukan orang yang kasyaf ya. Karena orang itu ada mungkin bahasa ini indigo atau bahasa ini mah kasyaf mukasyaf, ataupun orang yang diberikan kelebihan penglihatan batin ataupun segala macamnya yang apa ya, udah terbuka lah hijabnya. Hijab itu adalah pelindung diri segala macam, dia bisa mendekat dengan Allah, bahasanya ketika mendoakan langsung diijabah gitu kan. Nah itu yang paling ditakutkan bro, karena takutnya menyekutukan entah apa gitu kan, itu yang paling bahaya bro masalahnya. Iya. Kalau misalkan apa ya, mimpi itu bisa benar bisa tidak berarti. Mimpi itu bisa benar bisa tidak. Berarti selama ini kalau misalkan Anda mau minta petunjuk gimana? Ya minta petunjuk mah sholat lah, sholat istikharah, sholat hajat, sholat Benar. tahajud. Jangan pergi ke dukun ya. Ya jangan pergi ke dukun loh, setan belek. Kalau misalkan ada orang kan beda-beda, misalkan datang untuk penyembuhan misalnya, dia diberi segelas air untuk diminum, itu pola-pola seperti itu bener nggak? Iya pola seperti itu karena saya juga harusnya ada orang pendidikan fisika belajar metafisika, ada orang kimia belajar bagaimana air ditiup terus di dalamnya mengandung apa. Tapi ketika itu ada salah satu ilmuwan daripada Jepang, dia masuk Islam karena menganggap bahwasanya air yang dibacakan doa itu adalah air yang suci. Ya benar katanya, karena air itu gimana energi yang disampaikan kepada air. Kalau energi yang disampaikan kepada air itu baik, air itu berubah jadi kristal. Tapi yang disampaikan buruk, air itu kristal warna merah jelek bro. Nah dan ternyata itu memang benar gitu bro. Bahasanya pas saya nanya ke salah satu kiai juga, innallaha ma khalaqa tahada batil, Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, bahasa segala macam bisa jadi obat lah bahasa. Berarti dalam air itu mengandung molekul-molekul tersendiri. Ya mungkin bisa seperti itu lah, karena saya bukan ahli itu bro. Bukan ahli menyembuhkan. Iya bukan ahli menyembuhkan. Kalau misalkan bisa ahli menyembuhkan, kita bikin komersial aja. Iya Yang pakai udah orang pada datang. Iya jangan kayak gitu lah. Ada tabib, ada dokter, ada lain sebagainya. Kita udah kayak gini aja biasa. Kalau misalkan ada orang kan untuk membawa sesajen untuk memanggil misalkan di hutan-hutan bertapa, itu metode seperti itu dibenarkan nggak? Metode seperti itu ya saya membingungkan apakah dibenarkan apa tidak, karena saya ini karena tradisi ya, ada orang yang menganggap sebuah itu tradisi, karena di saya juga ada tradisi seperti itu bahasanya tanyakanlah kepada orang yang tahu antropologi lah, seorang antropologi. Kalau misalnya saya kan kalau untuk menjawab agak sedikit misalnya takut lah bahasanya kan, karena itu mengandung adat istiadat yang memang budaya kita kan berbeda-beda bro gitu kan, takut orang ini sok tahu amat gitu kan, kayak gitu. Kita bijak aja sih gitu kan, yang pertama dalam ya maksudnya sesajen itu tidak menyimpang dalam pesugihan, kebanyakan orang kayak gitu kan, untuk pesugihan segala macam. Iya di Banten ini kan yang saya tahu banyak aliran-aliran, misalkan ada ilmu hitam bisa diteluh, bisa disantet itu kan, bisa mematikan orang dari jarak jauh. Itu ada bro. Ada. Ketika gua nyari naskah sama si Aris tuh bro, itu ada, ternyata memang ada dalam diarsipkan dalam naskah. Kalau lo baca bukunya Magis Banten ya, Magis Banten karangan salah satu dosen di UIN juga, itu ada Magis Banten, dan ada salah satu juga mantra masyarakat Banten, itu karangan sama dosen UIN juga ada. Itu silakan aja itu. Tapi Anda pernah mengalami hal itu? Gue pernah kepelet bro. Siapa ini yang mele? Gila. Cowok? Cewek lah yang Oh cewek. Jarang-jarang ada cewek yang mele. Enggak, sampai gue diomongin, wah kurang sakti katanya cowok dipelet cewek katanya. Itu bisa tahu bahwa itu pelet gimana? Jadi ya karena saya itu sakit bro. Saya itu sakit. Saya kurang tahu itu sakitnya gimana ya, karena saya datang ke salah satu bidan. Bidannya tahu bahwa itu pelet?
Ya bidannya nggak tahu lah, Nggak biasa aja. Hmm. Nah datang ke bidan, ternyata kata bidan kamu nggak sakit apa-apa, panas enggak, ini segala enggak. Cuman kan pada saat itu saya mimisan tuh, mimisan terus sempoyongan jalan, nggak enak badannya pokoknya apa. Akhirnya karena kakak saya juga nyaranin, ya udah boleh ikut aja gitu kan. Akhirnya gue ikut, dan ketika itu ya bahasalah rukyah gitu kan. Wah, dan ternyata itu beneran bro, luar biasa bro. Berarti model penyembuhan dengan ilmu-ilmu hitam itu bisa diruqyah. Ya tergantung juga sih, kadang kan ya rukyah juga nggak asal satu rukyah jadi sembuh gitu, enggak. Perlu tahapan-tahapan juga, karena kan orang terkena bab seperti itu juga ada yang penyembuhannya cepat, ada yang lama, tergantung bagaimana pengirimannya ya, Hmm. besar kecilnya gitu kan. Ada yang sekedar wah saya mau mengirim ke kamu cuman buat main-main doang, itu cepat. Tapi kalau udah harus mati, bahaya tuh bro, Bahaya. bahaya loh bro. Bisa apa itu? Ya bisa mati lah ngaco. Gimana sih? Oke, dari obrolan ini sebenarnya apa goal point yang ingin Anda sampaikan ke para pemirsa? Karena kan di Banten ini kan terkenal dengan ilmu-ilmu gaibnya lah. Gue bingung ya untuk masalah untuk apa sih yang harus gue utarakan kepada orang-orang Banten, karena itu menjadi sebuah budaya. Nah tapi cobalah kepada kalangan anak muda nih, menggunakan sesuatu hal dengan bijak ya, apalagi dengan dalam tanda kutip jimat ataupun orang yang suka wiridan tapi digunainnya dengan main-main segala macam. Wapak-wapak gitu Ya ya. wapak itu kan nggak boleh sebenarnya bro ya. Boleh. Karena ada tantangan juga gitu kan segala macamnya. Dan juga jangan terlalu mengatasnamakan kalimat setan bro. Kenapa itu? Jadi sebenarnya ketika kamu mengungkapkan sebuah kalimat setan untuk teman kamu ataupun sesuatu yang setan doang, di bangsat kok setan gitu. Setan itu Iya setan. Nah justru setan itu akan menjadi besar bro, bukan semakin kecil. akan hadir. Bukan akan ada, jadi semakin kuat, semakin kokoh. Karena dia merasa bahwasanya dirinya yang paling diunggulkan. Tapi ketika berbicaranya astagfirullah, ya kalimat-kalimat yang berbau nama Allah aja ya, tauhid segala macam, nah pasti saya akan lebur dianya itu. Kalau misalkan anjing, bagong, bedul, Nah itu bagaimana? itu lebih gede lagi nanti anjingnya. Nah itu bro, itu yang lebih bahaya bro sebenarnya, yang lebih bahaya. Manusia mau disamakan sama anjing. Ibarat saya pernah dapat cerita, saya mendengar cerita dari seorang ustaz saya, tolong cari satu makhluk yang paling hina di dunia ini. Siapa? Setan. Ketika gue nyari tukang anjing ya, anjing kan paling hina tuh, katanya ngejus segala macam. Tapi kan anjing kalau mati nggak diapa-apain bro. Gak usah melotot lagi. Iya, Matanya nggak ke masuk gua. surga, Gua bukan anjing. gitu. Ya udah biasa aja bro. Nah ketika keduanya ada pemabuk bro, pemabuk, pelacur dan lain sebagainya. Ketika dia itu, tapi nggak tahu ya kan ketika esok apa dia dapat hidayah atau enggak kan kita nggak tahu bro. Dan ternyata ketika kita berkaca bro, ketika ngaca, itulah makhluk yang paling hina, setan yang ada di dalam diri kamu, ya kamunya sendiri bro, Luar biasa. gitu bro. Setan berarti gua. Setan Gak usah ngaca besok. Ya, satu lagi bro. Kalau misalkan di dunia yang non mistik itu ada kehidupan lain nggak? Misalkan di kita kan ada hiburan dugem, ada pasar setan bro. perpelacuran ada itu. Iya kalau pelacuran nggak ada, tapi kalau misalnya dia beranak pasti beranak bro. Di jualan ikan, ayam. Iya, ya biasa ala kadarnya di Banten itu ada. Ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ya ada lah di daerah Cikesang situ, Bintaro, di situ pasti ada. Kayak manusia aja berarti. Ya kayak manusia kayak gitu. Ya cuman kan perwujudannya dia ketika masuk ke dunia kita jadi manusia. Tapi ketika nanti ya enggak. Bahkan ada yang sebut pasar gagak bro. Pasar gagak itu ketika lu mau pesugihan gitu kan, Iya. nggak pakai baju apa-apa bro. Jadi pakai cuman ini doang, sempak doang. Besok gua podcastnya ke sana. Ada kali Iya, cewek yang kalau telanjang. mau kaya lu. Tapi itu juga katanya sih, baru katanya gue juga. Tapi ngelihat di teman gue buat kan, bukan teman gue, ada orang buat channel itu tentang pasar gagak, yang sate gagak di ini segala macam, terus datang makhluk itu, ternyata bener ada bro seperti itu. Dan makhluk itu membayarnya dengan uang asli, tapi nggak tahu uang itu jadi daun gitu. Saya nggak tahu itu bro. Oke, kawan-kawan yang pecinta mistis dalam dunia panah ini, mungkin goal pointnya ya, Anda jangan terlalu percaya dengan benda-benda yang tahayul, pemberian orang itu bisa membuat Anda ganteng, kaya atau apa. Tapi
ketika Anda memiliki ilmu, pergunakanlah ilmu Anda dengan sebijak mungkin. Oke, mungkin hanya itu obrolan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. 1 2 3 tes tes. Cek suara, cek masuk enggak?